Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Wasana Dijri, NPM 1810103024 dari K3 Seminar SDM. Di sini saya akan mereview mengenai penelitian yang dilakukan oleh Karisma Nawangsigit dan Kustiono tahun 2020 mengenai pengaruh gaji dan lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan di CV Anjasa Bajaringan Semarang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan sangat tergantung dengan sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia sangat dituntut untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara proaktif di dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pekerjaan, yaitu gaji dan lingkungan kerja. Menurut Mulyadi tahun 2013 mengemukakan bahwa pengertian gaji adalah pembayaran atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Menurut Saidan, dalam Rahmawati 2014 mengidentifikasikan bahwa lingkungan kerja sebagai keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada di sekitar pegawai yang sedang melaksanakan pekerjaannya yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Walaupun lingkungan kerja merupakan faktor penting yang dalam perusahaan, tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan kerja di sekitar perusahaannya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2013, loyalitas berasal dari pemenuhan harapan atau harapan konsumen, sedangkan ekspektasi berasal dari pengalaman pembelian terdahulu oleh konsumen, opini dari teman dan kerabat, janji atau informasi dari pemasar atau pesaing. Ada alasan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh gaji dan lingkungan kerja di CV Anjasa Bajaringan Semarang. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pembahasan. Pentingnya sumber daya manusia dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka perusahaan harus bersikap adil atas apa yang telah diberikan sumber daya manusia untuk perusahaan. Setiap karyawan dalam suatu perusahaan berhak mendapatkan penghargaan sebagai timbal balik atas jasa yang sudah diberikan, sehingga mampu mendorong para karyawan untuk bersikap loyal kepada perusahaan. Hubungan kerja yang harmonis dan menguntungkan untuk karyawan mampu perusahaan dapat menciptakan semangat kerja karyawan. Dalam suatu perusahaan, karyawan yang tidak loyal tidak akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena karyawan tersebut menjadi tidak produktif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaji yang diperoleh karyawan dalam CV Anjasa Bajaringan di Semarang itu berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawannya. Selain itu, lingkungan kerja karyawan juga berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di CV Anjasa Bajaringan Semarang. Kesimpulan, pada CV Anjasa Bajaringan sebaiknya meningkatkan gaji karyawan supaya para karyawan merasa terpenuhi gajinya yang telah diberikan oleh perusahaan, sehingga mereka akan merasa sangat loyal kepada perusahaan. Selain itu, CV Anjasa Bajaringan harus dapat mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang baik, bahkan sangat diharapkan bisa meningkatkan lingkungan kerja yang lebih baik lagi supaya loyalitas karyawan juga dapat meningkat. Dengan terpenuhnya faktor gaji dan lingkungan kerja di CV Anjasa Bajaringan, maka kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari usaha tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.